My Life Story. Ide Cokorde Pemecutan ke-11. Pulau Bali memang unik, penuh dinamika. Bali disebut oleh orang luar dengan berbagai jargon. Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, Morning of the World, Pulau Cinta, dan terakhir, Pulau Bali disebut the best island in the world. Semua itu terlahir dari budaya Bali yang adiluhung. Dengan adanya konsep atau tetuak Bali, Puri, Pura, dan Para, keberadaan puri-puri di Bali, salah satunya Puri Agung Pemecutan. Perjalanan masa lalu sebuah Puri Agung tentu mengalami perjuangan dan peperangan. 3.600 jiwa gugur melakukan perang puputan. Keputusan sang raja bersama rakyat Badung menuai kekaguman sekaligus kontroversi hingga kini. Puputan Badung semacam ironi sejarah, sebuah kemenangan harga diri yang terkoyak dalam kekalahan. Cermin sejarah itulah, ide Cokorde Pemecutan, Raja Badung, mengambil sikap berani dan bijaksana agar rakyatnya tidak mati konyol dalam penegakan hukum hak tawan karang yang ingin dihapus oleh kolonial Belanda. Strategi dan taktik di dalam kecerdasan dan kecerdikan sang raja, Puri Pemecutan sebagai tonggak negosiator dan mediator dengan pihak asing. Tapi, tokoh-tokoh lain menganggap itu suatu pengkhianatan. Ibarat suatu pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Keputusan sang Raja Badung, ide Cokorde Ngurah Gede Pemecutan, yang dinobatkan sebagai raja tanggal 1 Mei 1947 sampai dengan 28 Agustus 1955, tetap berperan dan berjuang aktif mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlahir dari Raja Badung, beliau menjadi Bupati Badung pertama dari 28 Agustus 1955 sampai dengan 23 Desember 1959. Dari pernikahan ide Cokorde Ngurah Gede Pemecutan ke-10 dengan Anak Agung Biang Rai, lahirlah seorang putra yang bernama Anak Agung Ngurah Manik Parasara pada tanggal 17 April 1945. Sosok Anak Agung Ngurah Manik kecil, meski tumbuh dalam masa Perang Revolusi Kemerdekaan, beliau menjalani masa kanak-kanak penuh kehangatan kasih sayang dari orang tua dan keluarga besar Puri Agung Pemecutan. Om Swastiastu, saya Paul Suhadi, pemirsa, saya sangat bangga luar biasa karena pada sore hari ini saya berhadapan dengan seorang tokoh besar di Bali, yaitu ide Cokorde Pemecutan. Di SD saya nakal. Jadi, pernah guru saya bicara ini, saya kan selalu nyanyi kerajaan, Long Genta Bergema Majapahit Mulia gitu. Ada salah seorang guru saya bilang, hai, Ngurah Manik namanya dulu kan, Ya. Ngurah Manik jangan nyanyi kerajaan, bapakmu sudah nak raja lagi katanya. Terus saya nyanyi, berkibarlah bendera. Terus-terusan nyanyi gitu, tahu gurunya, nyanyi itu saja katanya. Ide Cokorde Ngurah Gede Pemecutan ke-10 dalam urusan pendidikan dan kedisiplinan menjadi prioritas. Beliau disekolahkan di Sekolah Rakyat 2 Pemecutan Denpasar, SMP Van Lith di Jakarta, SMA Adi Dharma di Malang. Beliau kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan memperoleh gelar SH di Universitas Mahendradatta. Saya paling disayang boleh dikatakan oleh ayahanda. Terus dengan adik-adik saya walaupun tiri, tetapi saya sangat akrab waktu muda. Beliau menekankan jangan sampai kamu membedakan mana ibumu yang melahirkan
sama ibu tirimu dan juga adik-adik gitu. Jadi hal itu yang saya pegang teguh. Ana Agung Ngurah Manik Parasara menikah tahun 1975, mempersunting Ana Agung Suryaningsih dari Puri Surengrana Taensiat. Perkawinan ini dikaruniai 4 putra-putri yang tampan dan cantik. Ana Agung Sagung Ratna Ambarasari, SH, Ana Agung Ngurah Agung Darmanegara, SSTP MSI, Ana Agung Sagung Mas Indasari, ST, dan Ana Agung Ngurah Gede Kertagama, SH. Figur anak seorang raja, Ana Agung Ngurah Manik Parasara, terjun ke dunia politik praktis pada usia relatif muda pada tahun 1969. Masa itu, Indonesia dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Di bawah bimbingan para senior Angkatan Darat seperti Jenderal Sukawati dan Jenderal Surono, Ana Agung Ngurah Manik Parasara ikut mendirikan Golongan Karya Bali. Karir beliau tergolong cemerlang. Ini karena beliau memiliki karisma dan pesona kepemimpinan seperti yang dimiliki ayahnya, Ide Cokorde Pemecutan ke-10. Perjalanan karir politik beliau dari DPRD Badung mulai tahun 1971, DPRD Provinsi Bali sampai MPR berjalan selama 33 tahun, cukup lama malang melintang di dalam dunia perpolitikan untuk kepentingan rakyat Bali. Di Cokorde kan pernah sampai 30 tahun. 33 tahun. 33 tahun di apa saja yang dilakukan di situ? Ya kita. Sebegitu lamanya gitu. Ya apa yang terjadi di masyarakat, ada kekurangan apa, banjir, ada kejahatan, ada rusak jalan, ya itu kita berjuang. Masyarakat mendukung saya sangat kuat. Walaupun saya Golkar, tapi di Bali ini kebanyakan yang dukung saya dulu kerabat-kerabat terdekat saya. Saya seluruh Bali punya kerabat. Masih bagus. Jadi dia tidak berpegang kepada partai, tidak, tapi kepada tingkah laku kita. Saya kalau ada orang ada kematian, ada wawancara, kalau saya diundang saya datang. Saya tidak pernah tahu saya orang Cokorde, di Puri, di Raja, tidak pernah begitu. Malah saya duduk di atas, di bawah, apa-apa. Asal tadinya aja kepala kita nongkrong. Seiring perjalanan waktu, ide Cokorde Ngurah Gede Pemecutan ke-10 yang lahir tanggal 12 Februari 1903 mangkat ketika di usia senja tanggal 17 Maret 1986. Hari Minggu 16 Juli 1989 dilaksanakan Abhiseka Ratu yang dipimpin oleh 16 pendeta Hindu di Bali. Kebesaran Puri Agung Pemecutan ditandai lambang spiritual pecut dan tuluk. Juga didukung oleh 40 kemoncolan, jeroan, puri yang tersebar di seluruh Bali. Puri itu adalah kekuatan budaya yang paling kuat. Orang bikin pesta kesenian, tanpa puri mereka tidak akan ada loh. Ya nyewa-nyewa begitu biasa, tapi dari puri lah asal daripada budaya. Keberadaan puri tidak lepas dari masyarakat adat yang kuat secara historis, yang terdiri dari berbagai etnis yang ada di Bali dalam kerukunan. Wakaf-wakaf untuk masjid yang di Jalan Sulawesi, Ya. di Kepon, di Serangan, Kampung Jawa, semua wakaf dari leluhur. Dan juga mengenai agama Kristen, Katolik, bapak saya sangat dekat.
Jadi bikin gereja, bapak saya raja ke negara di Pulau Sari, nama Pulau Sari. Dan ayah saya punya teman pastor sama ini suster ya. Dia ahli mencari air. Pakai kayu dap-dap, baru negara di mana sumber air. Dia pakai kayu pasturnya. Di sini ada air. Kemudian digali betul-betul ada air. Ada mujizat. Kelenteng-kelenteng juga di benua, kelenteng yang di Kuta itu wakaf dari leluhur. Orang Islam ikut dalam menegakkan kerajaan Badung. Waktu perang-perang saya tidak sebut dengan siapa nanti di sini, zaman modern. Pasukan-pasukan dia Muslim dia ikut. Waktu menegakkan kerajaan Badung dia tetap terdepan. Itu yang akhirnya membuat Puri ini punya hubungan yang sangat erat Sangat dengan kuat. Perjalanan panjang para kesatria Bali dengan masyarakat di Bali pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ide Cokorda Pemecutan ke-11 dengan tim sejarah mengukuhkan buku sejarah sebagai buku babon tentang perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali. Ide Cokorda Pemecutan ke-11 selain punya hobi bernyanyi, berkuda, juga menyukai berburu dengan mobil kesayangannya. Sejalan dengan perjalanan sang waktu, penglingsir Agung Puri Agung Pemecutan tersandung masalah dan menjalani proses hukum. Itulah sebuah perjalanan hidup yang mesti dilalui seorang raja. Seperti saya di Puri itu bisa berkelahi, saya masuk penjara. Tidak bisa dihindari, walaupun tidak ada keinginan, pasti terjadi. Gesekan. Saya tidak mau berkosa, tidak mati. Saya mau berjuang untuk keselamatan nyawa. Apapun isu orang silakan aja. Begini, sedumuk batok, sejari bumi. Kita mesti perhatikan negeri kita dengan isinya. Ya baik-baiklah kita, kita mesti berani menghadapi tantangan apa adanya, cepat mengeluh gitu aja. Jadi lakukan dengan baik, bunga susah, bodoh dilakoni. Ada satu tembang yang saya sampaikan. Bunga susah, bodoh dilakoni. Tidak usah kita baru senang, baru ingat. Harusnya jalan. Kita sebagai keluarga besar, khususnya yang ada di Peguyangan ini, mengharapkan beliau lebih bijak, lebih memberikan keteladanan kepada generasi Wari Hida Betara Sakti Pemecutan
untuk melaksanakan tugas pengabdiannya di ruang publik atau di dalam wilayah negara sesuai dengan profesi swadharma kita masing-masing. Jadi saya kira itu karena beliau bagi kami, karena beliau pengabdiannya ada dalam dimensi sosial dan politik, tentu kapasitas kefiguran beliau bisa dilihat dari berbagai aspek. Sebagai politisi, juga sebagai tokoh sosial kemasyarakatan, dan juga sebagai tokoh Puri atau dinasti kerajaan Pemecutan. Dalam semua dimensi itu, ya kita berharap beliau selalu merenung dalam melanjutkan tugas pengabdian itu, sehingga harapan kami, ya beliau tetap menjadi pemersatu. Saya ngiring beliau sudah dari 71 sampai sekarang. Setiap 5 tahun terus ada itu kampanye untuk di Badung dan di Bali. Kita kampanye itu siang malam itu, malam kadang-kadang mendadak ke Karangasem, itu kampanye di atas gunung gitu. Ya sehari-hari itu juga camping gitu, sering dulu camping ke Gilimanuk itu setiap minggu ke camping. Sesungguhnya kita keluarga besar Puri Agung Pemecutan yang luar biasa ini, kalau menurut Tiang Ido Cokordo yang luar biasa, yang berwibawa, kita keluarga besar Puri Agung Pemecutan sungguh bangga mempunyai seorang pemimpin yang gagah berani, bijaksana. Mugi Ido Cokordo ajeg rahajeng terus-menerus dan sehat walafiat. Om Swastiastu. Ratu Cokordo Pemecutan adalah simbol dari kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Di dalam kebersamaan pemilihan untuk menjadi pengayom, ketum jagat, dan penyambung lidah keluarga besar terhadap masyarakat majemuk dan kemajuan zaman. Tidak kalah pentingnya adalah sebagai seorang tokoh yang patut kita banggakan. Bagi Tiang, Ido Cokordo Pemecutan merupakan ya secara pribadi panutan bagi Tiang, karena beliau itu bisa diterima di mana-mana, dalam arti di semua kalangan, di semua umur, dia bisa diterima.